Kita sekolah itu kejar ilmu, ya. Iya, Pak. Kita sekolah itu kejar ketika ilmu sudah datang, pekerjaan yang cari. Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast semuanya. Perkenalkan, nama saya Juleha dari kelas 12 Multimedia 2. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yaitu salah satu kepala sekolah yang ada di Lembang. Silahkan Pak. Oke. Kenapa kok kaku sekali? Baik Pak, bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP 1 Lembang. Baik, bisa diperkenalkan Pak, nama dan instansi Bapak saat ini? Sebetulnya saya bukan kepala sekolah ya. Saya pelaksana tugas kepala sekolah. Oh, ya Pak. Jadi kepala sekolah itu udah penitip. Kalau PLT pelaksana tugas kepala sekolah. Itu satu. Oh. Terus yang kedua, saya juga baru di Lembang. Lama tapi baru. Nama kalau guru-guru di Lembang hampir semua kenal nama saya. Nama saya Ahmad Faisal Haji. Terus diamanahkan tahun lalu ke tahun kemarin itu sebagai pelaksana tugas di SMP 1 Lembang. Terhitung itu 28 Agustus 2023. Sudah lama ya Pak? Tahun lebih lah. Oh iya Pak. Apa sih visi misi Bapak untuk menegakkan sebuah sekolah yang Bapak tempati sekarang ini? Kalau tanya visi misi itu kan ada visi misi sekolah ya. Tapi target kalau visi misi kan ada. Terus target apa sih? Apa target saya untuk pengembangan sekolah? Ya. Nah, nanti tahun ajaran baru insya Allah kami adakan apa istilahnya tuh. Kami akan adakan perubahan visi misi sekolah apa sesuai target yang kita inginkan. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang harus kita hitung. Oh iya Pak. Faktor yang kita hitung yang pertama adalah bagaimana tentang konteks sosial budaya kecamatan. Ini kecamatan Lembang ya. Kecamatan Lembang itu unik. Unik beda dengan kecamatan lain. Jauh beda. Nah disitulah uniknya Lembang, kecamatan Lembang itu justru menjadi daya tarik bagi dunia pendidikan itu sendiri. Nah visinya yang pertama, nggak muluk-muluk sih. Target saya ke depan itu yang pertama bagaimana memberikan layanan dan rasa aman bagi peserta didik untuk bersekolah di SMP 1 Lembang. Dan itu berat. Yang kedua itu bagaimana memberikan prioritas. Kita tidak rencana kita tidak akan berhitung Anda ranking atau tidak, bukan. Tapi Anda bisa atau tidak. Karena ketika Anda bisa, persoalan ranking persoalan nomor 12. Ya. Ketika Anda bisa, itu artinya Anda sudah berkualitas. Dan ketika barang berkualitas itu tidak perlu dihitung karena ranking itu kadang-kala itu hanya soal angka. Sama dengan istilah anak muda sekarang. Umur itu soal angka. Ya. Terus yang ketiga bagaimana membangun komunitas guru, bagaimana membangun kinerja teman-teman pendidik itu menjadi lebih baik lagi, lebih progresnya ada. Dan itu perlu tahapan-tahapan, butuh waktu itu. Tidak spontan, tidak kayak sulap, begitu kita mau itu jadi. Enggak. Itu butuh proses. Dan prosesnya itu berliku. Jadi yang ingin dibangun itu mindset dulu. Kalau mindsetnya sudah bagus, insya Allah ke depan itu lebih bagus lagi. Yang terakhir itu bagaimana kolaborasi. Ya, kolaborasi antara peserta didik, pendidik dengan kepala unit kerja. Nah, tanpa kolaborasi ini, kalau tidak ada sinergi di sini, maka semuanya jadi rusak. Ya. Kita juga mau cover bagaimana masyarakat itu. Masyarakat itu berbaur dengan sekolah. Itu aja sih. Meski berat, tapi tidak muluk-muluk saya. Insya Allah bisa. Karena itu targetnya agak ini. Tidak ada yang repot sih. Bagaimana Bapak melihat prospek siswa ketika melanjutkan pendidikan di sekolah menengah kejuruan? Menengah kejuruan itu apa?
eh, SMK, Pak. tahu saya, tapi dia sekolah vokasi ya bukan? Ya, Masuk kategori vokasi itu, masuk. Ya, dia vokasi, keahlian. iya, Pak. Ya. Your mindset. Oke. Eh, prospeknya sih sebetulnya begini. Saya nggak bingung juga, saya mohon maaf ya. Iya, Pak. Anda tanya saya jadi saya harus jujur. Udah mau sembunyi-sembunyi. Dari awal itu saya tidak mau mengatakan sebuah kesalahan, tapi ada miss. eh, saya sulit membahasakannya. Pokoknya begini. Yang terjadi di siswa itu sebetulnya SMK itu bagus. Dulu namanya sekolah kejuruan ya. Dulu kayak STM, SMEA itu bagus. Cuman yang jadi masalah itu di situ. Dan ini membudaya di masyarakat kita, di masyarakat pendidikan, terutama di Pinrang, bahwa ketika dia mau lanjut sekolah dari SMP misalnya atau dari sanawiyah, mau lanjut ke jenjang lebih tinggi, dia lanjut bukan berdasarkan cita-cita. Padahal prospeknya ini sekolah bagus, SMK 9 itu bagus prospeknya. Cuman yang masuk di situ yang salah sasaran. Pertama dia masuk di sini ada beberapa faktor. Yang pertama karena orang tuanya. You di sekolah di situ aja nak, dekat. Kan itu yang masalah. Yang kedua kalau you jauh kan Marcos, Andre Ongkoso, bahasa Bugisnya. Ya. Dia Marcos. Makan biayanya lebih tinggi, ininya lebih tinggi. Apalagi kalau masuk di pondok, ada living cost-nya, ada ininya. Nah itu yang dihitung. Terus yang kedua, kebanyakan orang bersekolah itu termasuk ketika kuliah, termasuk ketika tamat SMP, yang lebih banyak itu adalah ikut teman. Kenapa kau sekolah di situ? Karena temanku di situ. Kan begitu yang banyak. Dan ini yang rusak. Justru program yang ada di sekolah yang sudah bagus dirusak oleh orang-orang seperti ini. Karena bukan bakat minatnya Kok? memang. Iya, karena sahabatnya di situ, bestinya di situ. Akhirnya sekolah menjadi apa? Menjadi sekolah besti-bestian. Itu yang merusak. Jadi kayak kalian semua nanti di siswa SMP SMK 9 ya. Kalau ingin sukses, jangan pernah berpikir tentang besti. Bukan karena kita benci, bukan. Tapi kita butuh hidup sendiri. Jalan hidup kita sendiri yang tentukan. Bukan orang lain. Bukan orang tua. Kita hormat sama orang tua. Tapi hidup adalah pilihan. Your life, your choice. Begitu. Apa pandangan Bapak terhadap SMK 9 Pinrang, Pak? Bagus. Bagus. Cuman itu tadi. Banyak orang-orang yang sebetulnya dia berkualitas. Tapi bukan tempat ini. Ya. Bukan tempat ini. Ada juga yang saya pernah ngomong sama kepala sekolah sebelumnya, Pak Idrus. Pak Idrus ya? Iya, Pak. Pak Idrus saya pernah ngomong. Saya boleh itu kadang-kadang panggil bapak, kadang-kadang panggil kakak. Ya. Saya ngomong, Kak, SMK 9 kok buka jurusan apa? Multimedia ya? Iya, Pak. Kok buka multimedia? Kenapa, Dek? Dia bilang multimedia enggak cocok. Dia bilang, kenapa bisa? Karena di SMK 1 kita sulit bersaing. Ada SMK 1, multimedianya bahan dan alatnya itu lengkap. Sementara kita di sini sekolah baru. Terus SMK Lembang cocoknya apa? Kelautan. Kebaharian. Perikanan. Pokoknya yang berurusan dengan air dan pertanian. Itu yang lebih penting tuh. Kenapa? Karena masyarakat kita di sini di Lembang itu pertama dia adalah masyarakat agraris. Ya. Kebanyakan petani. Bahasa kerennya itu Pak Galung, Pak Dara. Selebihnya itu adalah masyarakat bahari. Masyarakat bahari tadinya nelayan, pegawai BRI, Bagan Raya Indonesia, Pak Bagang, Pak Landra. Nah ini kan potensi. Terus yang jadi masalah kemudian ketika jurusan itu dibuka, itu menjadi masalah dari faktor psikologi dan rasio masyarakat. Itu tidak berbanding ketika jurusan itu dibuka. Tidak berbandingnya di mana? Kadang-kadang kita begini. Ya, orang tua kita begini. Kenapa aku masuk di SMA 9? Kenapa aku ambil jurusan apa di sini? Budidaya apa? Ada ke jurusan kelautan di situ? Perikanan, Pak. Perikanan. Kenapa kau ambil perikanan? Nah dari nenek itu sudah bikin jala, sudah bikin pukat, sudah bikin perahu.
nelayan. Nah, biar kau tidak sekolah tetap bukan. Kita sekolah itu bukan untuk itu, bukan. Kita sekolah itu kejar ilmu, ya. Iya, Pak. Kita sekolah itu kejar, ketika ilmu sudah datang, pekerjaan yang cari. Ayo pakai cincin. Nah, mas, Bukan. bukan, kasihan ya. Saya mau kasih tahu begini. Emas itu harganya sekarang per gram itu lebih Lebih 1 juta. lebih 1 juta ya, Iya, Pak. lebih 1 juta. Itu di toko ya. Misal emas, Anda temukan emas di pinggir jalan, di dalam got, harganya sama tidak dengan di toko ketika karat dan kualitas sama. Sama. Sama harganya. Iya, Pak. Terus kita beli apa? Emas. Bukan emasnya yang dibeli. Yang dibeli adalah kualitasnya. Kan begitu. Ketika Anda berilmu, ketika Anda berkualitas, tidak peduli Anda sekolah di Jakarta, Anda sekolah di Amerika, Anda sekolah di Saudi, Anda sekolah di SMK 9, ketika you punya kualitas, Anda akan dicari. Kuncinya di situ. Jadi selama kalian sekolah di sini, silakan sekolah. Persiapkan diri Anda menjadi orang hebat. Karena emas itu yang dibeli kualitasnya, bukan namanya. Tidak peduli dia di etalase, dia di ember, atau dia di selokan, kualitasnya sama, harganya sama. Oke? Iya, Pak. Apakah kami bisa dibantu untuk mempromosikan SMK 9 di sekolah Bapak? Oh banget. Kapan datang? I welcome. Terima kasih, Pak. Tapi datanglah dengan kualitas. Jangan dengan apa namanya? Ayo harus bangun bargaining market yang bagus. Kami welcome, kami tunggu kalian datang di sana, tapi yang saya tunggu itu kalian datang dengan kualitas. Ketika kalian datang, promosikan prestasi. Supaya orang lebih tertarik. Kenapa? SMP 1 Lembang dengan SMK 9 Lembang itu jaraknya hanya 3 kilo, kurang lebih. Mereka tahu. Tapi ketika Anda sampaikan bahwa prestasi SMK Lembang begini, dilarang pun pasti mereka mau. Dilarang pun pasti mereka bilang, di sana mau jadi. Itu yang penting. Jadi silahkan datang, rombongan ke mau satu bus, mau satu truk, mau satu motor, terserah. Tapi datanglah dengan kualitas. Baik, Pak. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.